Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfan Zubair dari mahasiswa Sistem Informasi semester 3 dengan NIM 4182101092 ingin mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah pemodelan proses bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan proses arsitektur. Di sini ada rencana strategis bisnis BUMDes. Di kolom-kolomnya itu ada komisaris, direktur, dan tim penyusun. Dari yang tim penyusun itu penyelarasan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah atau desa, serta bisnis utama BUMDes. Selanjutnya analisis kondisi desa dan BUMDes. Selanjutnya laporan hasil analisis, lalu susun konsep dan bisnis BUMDes, lalu selesai. Dan dari komisaris naik ke direktur, menginstruksikan membuat rencana strategis bisnis, lalu menerima instruksi, selanjutnya menyusun tim renstra bisnis, selanjutnya kembali ke bawah, mengusulkan tim. Jika setuju maka akan langsung dilakukan, jika tidak setuju akan ada usulan lain sampai semua setuju. Selanjutnya ini dibagi menjadi beberapa dari 3 bagian, yaitu yang pertama proses inti. Proses ini merupakan proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama dalam operasional BUMDes. Proses operasional atau inti BUMDes harus memenuhi kriteria yang pertama, yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan eksternal. Yang kedua, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Dan yang ketiga, memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya yang kedua, proses manajemen. Proses ini merupakan proses yang mengendalikan atau mengelola operasional BUMDes dari suatu sistem. Misalnya, bagaimana BUMDes mengelola kinerja dan mengelola resiko, atau proses yang memastikan proses operasional atau inti dan proses pendukung berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses pendukung. Proses ini merupakan proses yang mendukung proses inti. Proses pendukung harus memenuhi kriteria yang pertama, memenuhi kebutuhan internal, yaitu para pelaku atau fungsi yang berada di proses operasional atau inti. Dan yang kedua, tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi BUMDes. Selanjutnya, analisis proses bisnis. Yang pertama itu saya akan menganalisis tentang Netflix. Yang SWOT, strength-nya unggul, Netflix memiliki barisan penyedia film streaming. Berdasarkan data yang dihimpun tahun 2020, Netflix memimpin dengan 203,7 juta subscriber. Selanjutnya, tidak ada iklan. Pengguna Netflix dapat menonton tayangan yang mereka sukai tanpa jeda iklan. Tontonan yang memiliki iklan di dalamnya mengurangi kenyamanan saat menonton. Selanjutnya, original. Netflix juga menyediakan berbagai jenis tayangan original dalam bentuk film, serial, atau dokumenter yang diproduksi sendiri. Lalu, weakness. Yang pertama, meski Netflix menawarkan berbagai tayangan yang orisinal, tidak semua tayangan tersebut menarik bagi penonton. Selain itu, masih banyak orang yang masih memilih menggunakan layanan streaming gratis. Selanjutnya, sulit berinovasi. Dan yang terakhir, saat hak tayangnya sudah habis, tayangan yang disewa Netflix harus dikembalikan. Ini berarti tayangan tersebut tidak dapat ditonton lagi di Netflix. Selanjutnya, opportunity. Netflix menjembatani cara baru menonton tayangan hiburan. Netflix menciptakan pengalaman baru bagi penggunanya dengan menawarkan kenyamanan saat menonton. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan lebih dari 180 negara di dunia untuk melebarkan sayap layanan streaming. Netflix memiliki potensi yang besar untuk berkembang dalam menyediakan tayangan berkualitas ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, penonton bisa menentukan bahasa dalam audio, subtitle, maupun kualitas gambar yang akan ditayangkan. Dan yang terakhir, persaingan yang ketat, euforia layanan streaming film
hingga keuntungan yang diraih Netflix membuat berbagai kompetitor tergiur untuk menjalankan bisnis serupa. Contohnya Amazon, HBO, Disney Plus, dan lain-lain. Jika terus bertambah, kemungkinan besar pengguna Netflix dapat menyusut. Selanjutnya, regulasi pemerintah. Adanya batasan dalam peraturan pemerintah mengenai penyedia layanan seperti Netflix di beberapa negara dapat menjadi hambatan Netflix untuk berkembang. Dan yang terakhir, account hacking. Pembobolan akun pengguna Netflix juga dapat menjadi hambatan. Di tengah kepopuleran Netflix saat ini, ada saja oknum yang menyalahgunakan dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan. Jika hal ini terus berlanjut, pelanggan Netflix bisa saja memilih untuk pindah ke layanan streaming kompetitor. Selanjutnya, pieces. Customer segmen platform Netflix dirancang untuk menyenangkan banyak pelanggan. Untuk alasan ini, katalognya mencakup judul yang bervariasi, mampu menghibur penggemar film, serial, dokumenter, dan pertunjukan dari semua genre untuk segala usia dan preferensi. Yang pertama, value proposition. Hal yang diberikan bagi konsumen adalah kualitas dari streamingnya dan bisa digunakan di jam berapapun alias 24 jam. Selanjutnya, key partners. Netflix mempunyai banyak sekali jaringan. Di antara jaringan tersebut adalah media, produser, dan stasiun TV. Selanjutnya, key activities. Netflix menawarkan streaming terbaik bagi para pengguna, yang artinya Netflix terus berinovasi dan menambah jumlah karyawan untuk tetap menghasilkan streaming yang terbaik, dan juga perusahaan ini tetap berfokus pada konten yang akan ditawarkan bagi para pengguna. Selanjutnya, key resource. Selain platform, situs web, dan aplikasi sendiri, sumber daya utama Netflix sebagian besar adalah sumber daya manusia dan digital. Di antaranya ada pengembang perangkat lunak, pustaka konten, algoritma rekomendasi, pembuat dan produser film, merek dan studio yang dikembangkan Netflix untuk mendukung kreasinya sendiri. Yang kedua, customer relation. Hubungan pelanggan Netflix dibangun terutama di platform itu sendiri. Pertama, karena mudah digunakan dan oleh karena itu memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasinya dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Kedua, karena menggunakan algoritma yang menyarankan konten berdasarkan apa yang biasanya dikonsumsi oleh penggunanya. Selanjutnya, channel. Saluran utama Netflix. Tidak diragukan lagi adalah situs web dan aplikasinya sendiri, tetapi mereka juga berinvestasi dalam periklanan online dan offline, memanfaatkan media sosial dan mendapat banyak manfaat dari mulut ke mulut di antara penggunanya. Yang selanjutnya, cost structure. Struktur biaya Netflix sangat besar, dan itulah sebabnya perusahaan memiliki arus kas yang buruk selama tahun-tahun pertama mereka, karena model bisnis baru menurut investasi besar untuk mencapai posisi yang diperoleh perusahaan saat ini. Yang selanjutnya, revenue streams. Karena model bisnis Netflix didasarkan pada langganan, mudah untuk mengatakan bahwa aliran pendapatannya didasarkan pada biaya bulanan yang dibayarkan oleh jutaan pelanggannya. Dan yang terakhir ini merupakan fishbone. Di sini ada equipment, ada proses, ada people. Di bawahnya ada materials, environment, dan management. Serta di efek itu ada problem. Selanjutnya, masalah pada proses bisnis tersebut. Ukuran yang lama digunakan untuk mengevaluasi televisi peringkat, demografi, slot waktu tidak masalah bagi Netflix. Sebaliknya, nilai dari serial orisinal seperti Narcos muncul ketika perusahaan memiliki serial tersebut untuk selama-lamanya dan dapat mendistribusikannya dalam skala global. Ketika seorang distributor memiliki sebuah pertunjukan, nilainya tidak dapat diukur dari beberapa banyak yang mencontohnya dalam minggu, bulan, atau bahkan tahun pertama. Netflix sedang membangun perpustakaan, bukan jadwal. Menariknya, HBO adalah pesaing terdekatnya. Seperti Netflix, HBO memproduksi sebagian kontennya. Memiliki model bisnis berdasarkan biaya pelanggan dan bekerja menuju layanan terdistribusi brand global. Keduanya akan mencoba menemukan keseimbangan yang tepat antara biaya pelanggan dan pengeluaran untuk konten eksklusif dan asli. Untuk mempertahankan pelanggan sebagai layanan terdistribusi broadband,
Mereka juga dapat mengumpulkan data tentang apa yang ditonton pelanggan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pola menonton dan nilai setiap konten. Dan mereka menyimpan pengetahuan itu untuk diri mereka sendiri, menciptakan keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, solusi. Kita bisa memberikan harga lebih murah dan juga melihat kekurangan pesaing dari segi variasi film yang ada, seperti menambah film-film yang diproduksi sendiri serta memperbanyak genre-nya. Ini merupakan rancangan proses bisnis yang baru. Di sini ada company dan ada customer. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.